Febriana dari kelas 2C dari kelompok 2 Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari hadis. Secara etimologis, hadis artinya berbicara dan perkataan. Nah, dalam terminologi, hadis artinya melaporkan, mencatat pernyataan, dan tingkah laku Nabi Muhammad. Dan menurut para ulama, hadis berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya atau sifat jasmani dan sifat akhlak perjalanan Nabi Muhammad setelah diangkat sebagai nabi. Nah, arti dari hadis sendiri adalah sunnah. Maka pada saat ini berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan ketetapan atau hukum. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang sebagai sumber utamanya. Hukum Islam memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Saya akan menjelaskan tentang 4 fungsi hadis. Yang pertama ada bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayan at-takdid dan bayan al-isbat. Dalam hal ini, hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan masih mujmal atau samar dan tidak dapat diketahui, memberikan persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis dalam Islam yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan kualitas sanad dan matannya. Di antaranya ada hadis sahih, hasan, dhaif. Yang kedua, berdasarkan hadis jumlah perawi. Di antaranya ada hadis mutawir dan hadis ahad. Yang ketiga, berdasarkan ketersambungan sanadnya. Di antaranya ada hadis mutasil, hadis mursal, hadis munqati, hadis malak, dan hadis mudallas. Nah, dan yang terakhir berdasarkan kesesuaian hadis lain. Di antaranya ada hadis ma'ruf, asad, munkar, dan mudraj. Selanjutnya ada kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis yaitu kumpulan riwayat yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab ini dikumpulkan oleh para ulama hadis dengan metode ketat dalam verifikasi sanad atau rantai perawi dan matan isi hadis. Ada beberapa kitab hadis utama. Kitab-kitab hadis utama yaitu Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis pokok. Yang pertama, Sahih Bukhari, kitab hadis paling sahih. Yang kedua, ada Sahih Muslim, hadis yang tersusun lebih sistematis. Yang ketiga, Sunan Abu Daud, fokus pada hukum fikih. Yang keempat, Sunan Tirmizi, menyebutkan kualitas hadis. Yang kelima, Sunan An-Nasai, memilih hadis yang lebih kuat. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah, memuat beberapa hadis dhaif. Kitab hadis lainnya yaitu ada Muttawa Malik. Muttawa Malik kumpulan hadis dan pendapat sahabat. Selanjutnya Musnad Ahmad, ribuan hadis dari berbagai sahabat. Al-Mustadrak, tambahan hadis sahih yang tidak ada di Bukhari Muslim. Saya di sini akan menjelaskan sejarahnya hadis. Periode pertama yaitu Asr al-Wahyi wal Adwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Hal ini dimulai semenjak kerasulan dari tahun 13 sebelum Hijriah hingga 1 Hijriah. Periode kedua yaitu Al-Sabut wal Al-Iqbal min al-Riwayah, berada membatasi hadis menyedikit riwayat, yaitu pada masa Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar Umar ibnu Al-Khattab, Utsman ibnu Affan, dan Ali Abi Thalib. Pada masa ini keadaan masih belum berubah banyak. Periode yang ketiga, zaman intisayar al-riwayah ila al-amsar, periode penyebaran riwayat-riwayat ke kota-kota. Pada periode ini telah berlangsung pada sahabat dan tabi'in yang besar. Periode ini ditandai dengan aktifnya tabi'in yang mencari dan menyerap hadis-hadis dan generasi sahabat yang masih hidup. Periode yang keempat,
Al-Asyr Al-Kitabah wal Adwin, periode penulisan dan kodifikasi resmi. Pada periode ini berlangsung dari masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz 99 sampai 102 Hijriah. Khadijah Umar mengambil langkah dan kebijaksanaan terhadap hadis yang belum pernah dilakukan oleh sebuah khalifah sebelumnya. Ciri-ciri hadis yang didewankan pada abad ini adalah tidak dihiraukannya atau tidak diseleksinya apakah mereka didewankan hadis-hadis Nabi semata-mata atau di dalamnya termasuk fatwa-fatwa sahabat tabi'in. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka belum membuat pengelompokan kandungan-kandungan nas atau teks hadis menurut kelompoknya. Oleh sebab itu, karya ulama pada zaman ini masih bercampur antara hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Periode kelima yaitu Al-Asyral At-Tajrid wal At-Tahih wal At-Tankih, yaitu periode pemurnian, penyayatan, dan penyempurnaan. Periode ini dimulai dari awal ketiga Hijriah sampai akhir abad ketiga Hijriah. Periode ini penanggung dan mencarikan pemecahan terhadap masalah-masalah hadis yang muncul dan belum diselesaikan pada periode sebelumnya. Di masa ini juga muncul ulama hadis yang telah menyusun hadis yang berkualitas berdasarkan pada kriteria penulisannya. Misalnya ialah Imam Al-Bukhari. Periode ke-6 yaitu Al-Asyr Al-Tahsyib wal Al-Tartib Al-Istidrak wal Al-Jami. Periode pemeliharaan dan penertiban, penambahan dan penghimpunan. Periode ini dimulai pada abad ke-4 Hijriah sampai jatuhnya kota Baghdad 656 Hijriah. Para ulama pada periode ini berusaha untuk memperbaiki susunan kitab, mengumpulkan hadis dan mengumpulkan hadis yang disusun dalam bagian-bagian yang sistematis. Dalam periode ini juga telah muncul kitab syarah atau kitab-kitab yang mengomentari kitab-kitab hadis tertentu. Periode ke-7 Al-Syahra wal Al-Jamu wal Takhrij, yaitu periode pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Sejak jatuhnya kota Baghdad pada abad ke-4 Hijriah hingga sekarang, periode ini masih meneruskan kegiatan masa sebelumnya. Kegiatan umum pada periode ini ialah mempelajari kitab-kitab yang telah ada dan mengembangkannya, membuat pembahasan dan membuat ringkasan terhadap kitab hadis yang telah ada. Pembukuan hadis mulai berkembang pesat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam Islam, keduanya adalah sumber hukum dan tidak terpisahkan satu sama lain. Penulisan hadis secara khusus baru dimulai sejak permulaan abad kedua Hijriah. Putra cucu Umar bin Khattab itu khawatir banyak hadis Nabi SAW akan berangsur-angsur hilang kalau tidak segera dikumpulkan dan dibukukan. Dengan dukungan alim ulama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan gubernur Madinah saat itu, Abu Bakar bin Muhammad, untuk mengumpulkan hadis dari para penghafal hadis. Di antaranya adalah Amroh binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad, cucu Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya adalah ulama besar Madinah yang banyak menerima hadis, terutama dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah. Seorang ulama lainnya, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, juga diminta untuk mengumpulkan hadis dari para penghafal sunnah, tidak hanya Hijaz tetapi juga Syam atau Suriah. Dari generasi tabi'in, Az-Zuhri menjadi ulama pertama yang membukukan hadis. Pengumpulan, penulisan, dan pembukuan hadis mulai saat itu semakin berkembang. Selama abad kedua Hijriah, cukup banyak ulama yang dikenal sebagai penghimpun hadis. Di antaranya adalah Malik bin Anas atau Imam Malik, Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Jurais, Muhammad bin Salama Al-Bashri, dan Sufyan Ats-Tsauri. Antusiasme studi ilmu hadis pun menyebar ke bagian wilayah kedaulatan Islam, tidak hanya di Jazirah Arab tetapi juga di Mesir, Suriah, dan Irak. Pada masa itu, penulisan hadis mulai mencampurkan antara sabda Rasulullah SAW
dan fatwa para sahabat serta ulama tabi'in. Sebagai contoh kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kitab-kitab hadis yang sezaman dengannya di kemudian hari disebut sebagai Al-Musnad atau Al-Mu'jam. Itu berarti kitab-kitab itu disusun berdasarkan urutan nama sahabat yang menerima hadis dari Nabi. Barulah pada periode selanjutnya, yakni generasi tabi'in, para ulama mulai memisahkan antara sabda Nabi dan fatwa para sahabat serta tabi'in dalam penulisan hadis. Mereka hanya menuliskan hadis yang merupakan perkataan beliau lengkap dengan periwayatan atau sanad. Maka dari itu karya-karyanya dalam disiplin ilmu hadis disebut pula dengan musnad. Para ulama Rabbani mempunyai pendapat akan dua hadis. Pendapat pertama, mereka menjamak semua hadis larangan dan pembolehan dan berpendapat bahwa Rasulullah melarang penulisan hadis. Larangan pertama, larangan penulisan hadis jika hadis ditulis dalam lembaran yang sama bersama dengan Al-Quran. Larangan kedua, penulisan hadis terjadi saat wahyu Al-Quran masih turun karena Nabi takut tercampurnya Al-Quran dengan hadis. Larangan ketiga, penulisan hadis terjadi karena Nabi takut kaum muslimin akan sibuk terhadap hadis melebihi kesibukannya terhadap Al-Quran. Larangan keempat, penulisan hadis dikhususkan untuk yang mempunyai hafalan yang kuat dan dibolehkan jika tidak memiliki hafalan yang kuat. Pendapat kedua, ulama berpendapat bahwa hadis-hadis tentang pelarangan penulisan hadis tidak ada yang sahih, karena menurut sebagian para ulama, hadis dari Abu Sa'id atas adalah mauquf seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Pendapat ketiga, para ulama seperti Imam Al-Baghawi, Ibnu Qutaibah, Imam Nawawi, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis-hadis pelarangan itu terhapus dengan hadis-hadis yang memperbolehkan penulisan hadis. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan bahwa ini adalah pendapat jumhur ulama. Dari sebagian pendapat ulama bahwasanya penulisan hadis itu dibolehkan bahkan disunahkan menulisnya dan sudah terjadi di zaman Rasulullah. Berikut adalah beberapa jenis-jenis hadis. Yang pertama, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga tidak mungkin mereka berbohong atau bersepakat untuk berbohong. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang, tetapi tidak mencapai jumlah yang banyak seperti hadis mutawatir. Yang ketiga, hadis sahih. Hadis yang memenuhi syarat-syarat keabsahan seperti memiliki sanad yang lengkap dan tidak memiliki cacat. Yang keempat, hadis hasan, yaitu hadis yang memiliki sanad yang baik tetapi tidak sekuat hadis sahih. Yang kelima, ada hadis dhaif, yaitu hadis yang memiliki cacat atau kelemahan dalam sanad atau matanya. Yang keenam, hadis maudhu. Hadis maudhu yaitu hadis yang dibuat-buat atau dipalsukan. Yang ketujuh, hadis musnad, yaitu hadis yang memiliki sanad yang lengkap dan dapat ditarik kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, hadis mursal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in atau murid-murid sahabat Nabi tanpa menyebutkan sanadnya. Dan ini terakhir, hadis mu'allaq, hadis yang diriwayatkan tanpa menyebutkan sanadnya tetapi memiliki matan yang sahih. Nah, pengklasifikasian hadis ini penting untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan hadis dalam menentukan hukum Islam. Yang ketiga, ada bayan at-tasyri. Bayan at-tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala Alkitab Al-Karim. Yang keempat, ada bayan an-nasyak. Secara bahasa, an-nasyak memiliki arti yang beragam. Di antaranya al-ibtal yang artinya membatalkan, al-ijalah artinya menghilangkan, at-tahwil artinya memindahkan, atau at-takhir artinya mengubah.
Adapun yang disebut dengan bayan an-nasyak adalah adanya dalil syarak, artinya yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada. Selanjutnya unsur-unsur dalam hadis. Unsur-unsur dalam hadis yaitu ada 3. Yang pertama, matan. Isi Allah atau teks hadis yaitu sabda Nabi yang menjadi inti pesan. Hadis yang sahih harus bebas dari kejanggalan dan cacat. Yang kedua, ada sanad. Rangkaian perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi hingga pencatatnya. Sanad memastikan keaslian hadis. Yang ketiga, ada rawi. Orang-orang yang meriwayatkan hadis, kejujuran dan ketelitian mereka menentukan keabsahan hadis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.